jaga kesehatan. Pada video kali ini kita akan membahas tentang pencemaran lingkungan. Menurut Undang-Undang Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup Nomor 4 Tahun 1982, yang dimaksud dengan pencemaran lingkungan adalah masuknya atau dimasukkannya makhluk hidup, zat energi, atau komponen lain ke dalam lingkungan, atau berubahnya tatanan lingkungan oleh kegiatan manusia atau oleh proses alam, sehingga kualitas lingkungan turun sampai ke tingkat tertentu yang menyebabkan lingkungan tidak dapat berfungsi lagi sesuai dengan kegunaannya. Bahan-bahan atau zat yang dapat mencemari lingkungan disebut polutan. Berdasarkan polutannya atau zat pencemarnya, pencemaran lingkungan dibedakan menjadi pencemaran kimiawi, pencemaran fisik, dan pencemaran biologis. Pencemaran kimiawi merupakan pencemaran yang polutannya berupa zat kimia. Contohnya zat-zat radioaktif, unsur-unsur logam berat seperti merkuri, timbal, arsen, kadmium, kromium, serta deterjen. Pencemaran fisik merupakan pencemaran yang polutannya berupa kaleng-kaleng bekas, botol-botol air mineral, dan plastik. Pencemaran biologis merupakan pencemaran yang polutannya berupa mikroorganisme penyebab penyakit. Contohnya bakteri Escherichia coli dan berbagai cacing parasit seperti Ascaris lumbricoides. Berdasarkan lokasi yang tercemar, pencemaran lingkungan dibedakan menjadi pencemaran air, pencemaran tanah, dan pencemaran udara. Pencemaran air adalah masuknya komponen, energi, atau zat tertentu ke dalam air yang disebabkan oleh kegiatan manusia, sehingga kualitas air turun sampai tingkat tertentu dan tidak dapat berfungsi lagi sesuai dengan kegunaannya. Bagaimana ciri-ciri air yang tercemar? Air dikatakan tercemar apabila air itu sudah berubah warna, bau, dan rasanya. Sumber pencemaran air dapat berupa limbah rumah tangga, limbah pertanian, limbah industri, dan limbah pertambangan. Limbah industri dapat berupa logam berat, misalnya kadmium, merkuri, timbal, seng, arsenat, krom, timah, benzil, serta karbon tetraklorida. Zat-zat tersebut dapat mengganggu fungsi organ tubuh manusia, bahkan beberapa di antaranya merupakan penyebab kanker. Air limbah industri yang berbau busuk dan berbuih juga dapat menyebabkan kematian organisme air. Sumber pencemaran limbah rumah tangga dapat berupa limbah organik dan limbah anorganik. Limbah organik contohnya adalah sisa-sisa bahan makanan, tinja, dan urin. Limbah anorganik contohnya plastik, kertas, kaca, dan deterjen. Limbah organik yang mencemari perairan dapat mengakibatkan penurunan oksigen terlarut. Hal ini karena penguraian limbah organik membutuhkan banyak oksigen. Selain itu, pencemaran perairan oleh limbah rumah tangga yang berupa tinja dapat menimbulkan berbagai macam penyakit, misalnya disentri, cacingan, kolera, dan tipus. Pencemaran air oleh pupuk dan pestisida dapat mengakibatkan kematian organisme air dan organisme lain yang meminum air tersebut. Nah, apa tadi yang kita pelajari, Bu? Oke, pencemaran lingkungan.
akan dikerjakan 5 menit. Pertama, apa yang disebut dengan pencemaran lingkungan? Kedua, sebutkan jenis-jenis pencemaran. Oke, sudah siap semuanya, anak-anak? Sudah. Nah, ada yang mau menjawab pertanyaan nomor 1? Oke, Rizka. Rizka, jadi silakan. Nomor 1. Apa yang dimaksud dengan pencemaran lingkungan? Masuknya pesawat jet yang ke dalam pesawat pulang ke sawah tidak bisa berfungsi lagi dengan baik. Oke, tepuk tangan dulu buat Rizka. Pertanyaan kedua ada yang bisa jawab? Oke, Rizka. Silakan Rizka. Sebutkan jenis-jenis pencemaran lingkungan. Jawabannya 1. Pencemaran air, 2. Pencemaran tanah, 3. Pencemaran udara. Oke, dan yang ketiga, siapa yang mau pertanyaan ketiga? Udah siap? Bagaimana cowok-cowoknya? Oke, Stephen. Bagaimana sudah siap untuk? Silakan berdiri ya. Sebutkan dampak dari pencemaran lingkungan. Jawabannya yaitu kepunahan negeri, keseimbangan lingkungan terganggu. Oke, Bu, tepuk tangan dulu. Oke, anak-anak. Nah, Miss lihat dari jawaban kalian semua sudah benar. Nah, nanti Miss kumpulkan jawabannya kembali dan Miss nilai. Oke, jadi tolong dilengkapi. Nah, berdasarkan pelajaran hari ini, hal-hal yang harus kita ketahui bahwasanya pencemaran lingkungan itu berdasarkan lokasi pencemaran ada 3 jenis. Pencemaran air, pencemaran darat, pencemaran tanah. Dan setiap pencemaran ini mempunyai dampak akibat bagi kesehatan. Jadi, marilah kita menjaga lingkungan. Bagaimana hari ini, senang belajar IPA? Senang. Ya, sangat menambah ilmu pengetahuan. Oke, untuk minggu depan kita akan melanjutkan pembahasan kita mengenai dampak-dampak pencemaran lebih spesifik lagi. Oke, terima kasih untuk hari ini anak-anak, dan sekarang coba persiapkan bukunya kembali, susun dengan baik.